Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Adi. Oke ya, ini ya saya dapat kiriman oblok kotokan lagi ya. Sony Mini Hi-Fi komponen sistem MHC VX888. Nah, ini rusaknya kata pemiliknya itu displaynya mati-mati ya, kadang nyala kadang mati. Nah, ini ketika saya terima ini tidak hidup sama sekali ya. Jadi nggak ada indikasi hidup ataupun standby ya. Kalau memang dia bermasalah di display, nah ini harusnya standby-nya nyala. Nanti ketika saya nyalakan, LED-nya nyala, displaynya nggak nyala seperti itu, atau mati-mati displaynya. Tapi ini tidak hidup sama sekali. Tapi ini ya, ketika saya nyalakan seperti ini, nah di dalam itu ada suara relay cetik, tapi seperti mati lagi ya. Jadi nyala langsung mati lagi ya, seperti itu ya. Jadi ketika pertama kali saya colokkan listriknya, dia nyala mati lagi, seperti terprotek. Nah, ini saya lepas, kan, nah cetik ada relay itu, nyetik, saya nyalakan, cetik, nah tuk gitu ya. Nah, oke ya. Entah ini cetik 2 kali itu nyala mati lagi, atau nyala terus nyala menyalakan powernya. Harusnya ya dia nunggu dulu cetik pertama, terus nunggu satu lagi, biasanya relay untuk rangkaian amplinya ya, seperti itu ya, nunggu beberapa saat baru dia nyetik. Nah, ini nyetik cetik lagi, ada kemungkinan nyala mati lagi seperti itu ya. Itu kemungkinan rusak bisa karena protek rangkaian ampli bermasalah atau power supply bermasalah ya, antara itu ya. Ya ada yang short juga bisa ya, kita nggak tahu nih apakah di power supply ataukah di mesinnya. Oke ya, ini saya bongkar dulu, setelah itu kita lihat ya, kita cek ya. Oke ya, ini sudah saya buka ya, seperti ini. Nah, ini ya yang perlu diketahui ada di sini nih. Ini nah, biasanya ada 5 volt ya, ini 5 voltnya di sini ya. Untuk standby itu di sini. Nah, ini tadi saya lihat ya, saya dengar, ternyatanya setelah saya dengarkan lagi ya, ini cetik tik tik gitu ya. Tapi ketika stop kontaknya saya lepas ya, colokannya saya lepas, dia bunyi cetik ya, artinya relaynya baru mati ya. Jadi kemungkinan dia nyala ya, nyala. Cuma ya ini karena ini modelnya soketannya seperti itu ya. Jadi ke panel depan ini ya, ke panel depan ini dia pakai soketan itu ya. Ya, modelnya soketan seperti itu ya. Nah, ini kemungkinan masalah di soketan itu bisa jadi ya, seperti itu. Soketan kendor bisa juga ya, seperti itu. Nah, jadi nanti kita cek juga di soketannya atau supply-nya ya, yang masuk. Kalau ini kelihatannya dia masuk 5 voltnya, 5 voltnya keluar. Karena apa ini ya, kalau kalian dengarkan ya seperti ini. Oke ya, nah ini saya coba ya, nih kalian dengarkan ya sekali lagi. Ini saya colokkan ya. Nah, cetik, nah jadi cetik 2 kali ya. Cuma ketika ini saya lepas seperti ini. Nah, ada suara relay yang apa namanya, dia nyetik lagi ya, alias mati lagi. Nah, ini saya coba ya, urutkan dulu ini dari sini ya. Kabel apa namanya, supply untuk standby-nya ya. Ini kita cek ya. Wah, agak ribet. Aduh. Agak ribet. Nah, ini seperti ini. Kita urutkan dulu dia masuknya di mana. Sini. Masuknya di bawah ya. Bawah ya, agak susah ngeceknya ya. Ini ke sana, ini masuknya di bawah ya. Masuknya di sana. Ini ya agak susah ya ngeceknya ya. Yang jelas ini modelnya soketan. Ini langkah pertama ada yang gampang itu ya, kita soketnya dulu ya. Soketnya ya. Ini ya, kemungkinan di sini ya. Kemungkinan di sini ya. Kita kencang-kencang ya. Oh, ini juga baterainya juga mencurigakan ya. Bentar ya. Oke ya, ini baterai di regulatornya ya.
Nih saya lihat sama ini ya, juga di bawah sini ya. Nah ini ya, yang bagian bawah sini juga ya. Ini kemungkinan di sini, soketan sini ya, kendor. Mungkin kendor karena apa namanya, saat di bawah ya, bisa jadi ya. Atau ini kenceng ya, kenceng. Bisa tetap curiga di sini. Coba nanti sambil saya ketok-ketok ya di sini. Barangkali ada yang kendor di sini. Ya, hati-hati ya. Nah, coba ini saya cek ya. Ini kalau dia masih nyimpen setrum, ya artinya supply-nya masuk ya. Masuk, cuma yang ke display sana yang tidak fungsi ya. Ini coba ya. Ini saya akan nanti kita cek tegangan yang ada di sini. Ya, supply utamanya sebetulnya ada di mana ya? Bentar saya intip dulu ya. Kita lihat dulu. Oke ya. Oh, ada di bawah ya, ada di bawah sana. Tapi ini akan saya coba. Nah, saya coba. Tik, gitu ya. Oke. Saya cek di sini supply-nya tiada atau tidak. Oh, tidak ada ya. Oh, ada ya di sini tuh. Bisa kalian lihat ya. 14 ya. 15 ya, 15. Artinya ada. Ini harusnya displaynya nyala ya. Nah, ya kemungkinan ini di sini. Ya, coba saya ketok-ketok. Nah, ya kan, bisa kalian lihat ya. Nah, ini ada kendor ini. Ya. Tuh ya, nyala semua ya. Coba tap, wah, cuma tombolnya juga nggak fungsi ya. Tuh. Nah, betul ya. Jadi, nah, ketik. Nah, nyala nih. Ketik nyala. Cuma ini tombolnya yang anu ya, kita harus semprot semua ya. CD ya, ngaco ya. Saya pencetnya tab, dia pindahnya ke CD. Malah ke tab sekarang. Nah, jangan cuma demo aja nih. Coba kita tunggu ya. Nggak saya pencet, dia pindah-pindah lagi nggak? Ya, enggak ya. Tidak ya. Ke CD, coba CD. Ini tombolnya ya. Seperti nggak fungsi semua ya. Ini harus kita semprot-semprot dulu nanti. Ya, nah seperti itu ya. Jadi di sini kendornya. Oke ya. Nah, seperti perkiraan ya. Jadi kemungkinan antara soket ini atau patriannya yang ada di sini ya. Nah, oke, ketemu ya penyebabnya. Cuma ya ini karena saya pencet-pencet agak susah. Ini saya lepas dulu CD-nya. Nah, CD kita intip dulu ya, gearnya posisinya di mana. Oke, di bawah situ ya. Nah, ini kita buka dulu karena kita akan buka bagian panel ini ya. Kalian rogoh-rogoh aja ya. Tuh. Nah, ini sampai mudah biar dia keluar. Nah, dia sudah turun ya. Tuh, udah turun CD-nya. Nah, seperti itu ya. Kita lihat dulu biar turun dulu ya. Biar keluar dulu, keluar dulu. Nanti kita cek juga karet-karetnya. Kita fokus ke masalah utama dulu ya. Untuk CD dan lain-lainnya kita abaikan. Gak susah nih mengeluarkannya. Ayo keluar. Enggak keluar nih. Keluar. Nah, mungkin kebalik saya muternya. Coba saya putar balik ya. Biar cepat nih ya, bantu pakai tangan. Nah, ya kan. Ini harus ganti karetnya juga ini nanti. Karetnya ada di bawah sini ya. Bawah. Tuh. Yang keluarkannya harus sini. Kayaknya. Oke, kita abaikan dulu. Saya akan lepas dulu ya ini sini untuk CD-nya. Jadi CD-nya itu kita abaikan dulu. Apa namanya? Kita lepas dulu aja ya. Kita lepas dulu karena pasti ini kita akan bongkar panel bagian depan. Ya, jadi panel depan itu pasti kita bongkar. Kita bongkar
Oke, kita fokus ke utama. Itu nanti akan saya solder dulu ya, karena ini nggak kelihatan soketannya. Soketannya itu nggak kelihatan, jadi tetap harus kita lepas nanti ya, seperti itu. Jadi nanti sekalian lepas ini, sekalian solder sana ya soketannya, seperti itu ya. Jadi kalau model soketan seperti ini tuh memang kendalanya di situ ya. Bukan kalau model kabel fleksibel yang ke panel itu enak. Sama ini ya, kita patria nanti dipatri ulang dulu, atau bisa juga dipatri ulang dulu sebelum lepas panel depannya, seperti itu. Ini bongkarnya yang memang agak susah ya. Oke, kita lepas dulu fittingnya. Oke, seperti ini ya. Nah, ini kita cek dulu. Bentar. Pastikan udah nggak ada strom sebelum kita lakukan solder. Karena biasanya powernya besar. Ini powernya ada di bawah ya, tapi tidak menutup kemungkinan kita harus cek dulu supply-nya. Pastikan tidak ada stromnya. Di minusnya di sini kita cek dulu. Pinnya aman ya, 79 78 ya, ini ya. Oke, aman. Jadi resolder dulu ya, resolder bagian sini sebelum kita lepas kita buka bagian panelnya. Seperti itu. Oke ya, jadi ini sudah saya resolder ya di sini. Ini termasuk soketan yang sini ya, yang sini, karena ini kan dari supply sana masuk ke sini ya. Nah, ini yang soketan itu kita resolder aja ya, seperti itu. Dan nanti sekalian depan sana kita bongkar sekalian untuk tombol-tombolnya ya, panel displaynya. Nah, tentunya nanti tape-nya, tape sebetulnya saya sudah sering bahas ya, Sony. Ini kurang lebih sama nih seperti di video saya sebelumnya. Ini satu motor, gampang tinggal ganti aja. Cuma ya ini model seperti ini ya, nanti akan saya videokan juga ya prosesnya. Tapi nanti durasinya kan panjang ya, jadi akhir video saya itu panjang ya, karena saya bahas menyeluruh ya, keseluruhannya. Sebetulnya kalau nyari seperti ini bisa setengah hari, bisa juga 1 hari ya, apalagi kalau tape-nya ya nanti. Kalau CD-nya ya diusahakan ya, model-model seperti ini CD-nya diusahakan diperbaiki. Kalau bisa ya bisa, ya kalau optiknya rusak ya nggak bisa ya. Kalau bagian bawah tadi nggak saya video ya, susah, posisinya harus saya turunkan. Oke, saya nyalakan ya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Cetik. Nah, langsung ya, langsung tanpa saya goyang-goyang. Coba ini saya goyang-goyang. Aman ya. Jadi masalah di situ ya, soketannya ya. Nah, di sini nanti tetap kita solder ya, soket-soketannya di situ ya. Bisa juga karena masalah di soketan juga bisa ya, jadi apa, tombolnya. Nah, ini tape nih mau cetik, nah baru dia jalan ya. Cuma yang lainnya nggak mau ya. Saya putar volumenya, mau ya, volume aman ya sekalian ya, karena nanti kalau volume biasanya kalau error itu biasanya kalau kita kecilkan dia naik turun gitu ya, nggak turun, nggak. Ini kan turun terus, naik terus, turun terus ya, seperti itu. Cuma ya tombol-tombolnya ini ya. Oke lah, tuner malah dia ke CD, tape misalkan tape malah ke MD ya. Sekarang kita tinggal bongkar panelnya, jadi akan saya bongkar semua, terus saya solder. Switchnya, tombolnya akan saya semprot semua ya, switchnya sekalian bongkar tape ya, seperti itu ya. Oke, saya bongkar dulu ya, buka dulu ini apa nih. Oke, cuma ini aja, soket di sini, soket di sana, pas di sini. Oke, saya bongkar dulu semua panelnya, ini saya keluarkan.
Oke ya, ini sudah saya lepas seperti ini ya. Ini tinggal nyemprot aja ya, kalian semprot aja pakai kontak cleaner switch-switchnya. Kalau nggak punya kontak cleaner ya lebih baik diganti, tapi ini banyak banget ya. Ya itu opsi ya, silakan. Kontak cleaner ya harganya ya 40 ribuan. Sekarang berapa kontak cleaner? 50.000. Kalau switchnya ya lebih murah. Kalau mau ganti semua switchnya kan lebih baru, enak ya, seperti itu. Tapi kalau punya kontak cleaner ya mending di kontak cleaner dulu ya, karena kalau udah lama dipakai ini ya biasanya bagian dalamnya itu ya seperti ya, kalau dia nyolok listrik terus ya biasanya dia akan seperti hitam-hitam gitu ya. Tapi cukup semprot seperti ini aja, kebanyakan ya yang saya temui ya sudah oke ya, nggak ada masalah. Tapi setelah semprot ya harus kalian tekan-tekan ya, seperti ini, tekan-tekan dulu ya, biar semprotan cairannya juga masuk dan bisa connect lagi ya, buat memperbaiki join-join. Nah, seperti itu ya. Nah, ini saya bahas nanti aja ya, ini enggak terlalu fatal, terlalu tinggal semprot aja, kecuali nanti coba terus nggak mau ya, nggak fungsi. Nah ini selanjutnya untuk tipnya ya, ini sekilas buat tipnya aja ya. Nah tip seperti ini ya, ini nggak ada karetnya ya, nanti saya akan cari contoh tip seperti ini, satu motor seperti ini. Ini kalian harus perhatikan pemasangan karetnya ya, jangan salah dan jangan sampai kanan dan kiri itu karetnya berbeda, dalam artian ini lebih kencang daripada sini ya karetnya ya. Itu nanti bisa mempengaruhi suara ya. Mempengaruhi suara seperti apa? Pertama ada mungkin salah satu nanti itu speednya akan berbeda, entah yang satu lebih cepat, yang satu lebih lambat, antara itu ya, salah satu antara itu. Nah seperti ini kalau nggak ada karetnya gimana mas, seperti ini. Nah ini banyak sekali yang salah ya, saya temui ya. Jadi pernah dibawa atau mungkin perbaiki sendiri, ganti karetnya, salah pemasangan, yang berakibat ini nanti salah satu mekanisnya jadi bunyi cetak seperti itu ya, karena perputarannya salah. Itu seperti itu ya, salah pasang karet, perputarannya salah, jadi nyetik-nyetik dipasangkan gearnya sempal. Ada yang seperti itu ya. Nah ini yang perlu kalian perhatikan ya, ini kan cuma satu ini. Karetnya tinggal kalian pasang ke sini aja ya, bawah sini pasang ke sini ya. Ini gampang, ini juga ada karetnya di bawah sini ya. Sini. Nah, kalau ini dia pakai dua karet ya. Kalau lihat konstruksinya ini dia pakai dua karet. Ada juga yang hanya pakai satu karet, tapi kalau ini dua karet. Nah, dua karet itu seperti apa? Ya masangnya sama ya. Yang ini pasang ke sini ya. Yang ini pasang ke sini ya, sini. Tapi ada satu karet lagi dari sini pasang ke sini ya, seperti itu ya. Jadi yang dari sini ke sini, tapi yang sini ke sini, yang ke ininya itu harus ke sini ya, harus ke sini. Ada juga yang pemasangannya ya, orang-orang itu ya, kalau ini jelas ya, ini nggak bisa pakai satu karet. Ada yang pakai satu karet ya, kalau ini jelas dua karet ya. Kalau satu karet itu bisa langsung dari sini ke sini, langsung ke sini ya, langsung ke sini. Tapi kalau ini harus dua karet. Nah nanti saya praktekkan ya seperti apa pemasangannya, biar kalian tidak salah, karena ini nggak ada karetnya ya, contohnya pun nggak ada. Nah kalau nggak ada contohnya seperti ini, kalian beli dua ukuran atau tiga ukuran ya, lebih kecil atau lebih besar ya, atau ya kalau bisa tiga ukuran ya yang berbeda, karena nanti untuk jaga-jaga kalau seperti yang saya bilang, kalau terlalu kenceng salah satu itu nanti salah satu bakal speednya berbeda ya, itu yang perlu diperhatikan ya. Oke ya, ini nanti akan saya belikan karetnya dulu, saya sendiri yang nggak tahu ukurannya, tentunya saya nanti pakai contoh karet yang saya punya. Terus nanti ya buat contoh ya, nanti lebih besar atau lebih kecil ya, tentunya beli ukurannya dua ukuran atau tiga ukuran ya, lebih besar atau lebih kecil ya. Nanti buat jaga-jaga ketika ya speednya nggak sama ya, karena hanya satu motor.
Nah ini kendala yang sering terjadi di tip double mekanik tahap 1 motor. Nah, seperti itu karena banyak juga yang tanya ya. Oke ya, ini saya akan lanjut oblok-odok. Tentunya yang lainnya tentunya gampang ya, tinggal bersihkan headnya, ganti karet-karetnya. Nah seperti itu ya. Ini karetnya saya rasa masih bagus ya, kelihatannya nggak pernah dipakai, cuma headnya bersihkan aja pakai auto sol atau sejenisnya. Ini karetnya masih bagus ya, cuma kotor aja ya, belum pecah-pecah ya, seperti itu. Karet rollnya ini ya. Oke ya, saya akan lanjut oblok-odok. Yang lainnya sudah ya, sudah saya patri, bagian soket-soketnya sudah saya patri ya, aman ya. Oke, lanjut oblok-odok. Oke ya, ini sudah saya pasang ya karetnya, switchnya juga sudah saya semproti, cuma ada beberapa yang memang nggak fungsi, jadi harus saya ganti ya. Jadi memang seperti ini. Jadi kalau kalian coba semprot masih membandel ya, harus ganti. Makanya saya sarankan kalau kalian tidak punya kontak cleaner, jangan beli kontak cleaner, lebih baik ganti switchnya ya, karena seperti ini terkadang dia udah disemprot tapi tetap sama aja. Nah, tetap harus ganti switchnya. Nah seperti itu ya. Tapi kalau punya kontak cleaner ya semprot dulu, karena harga kontak cleaner mahal, lebih mahal daripada kalian mengganti keseluruhan switchnya. Seperti itu ya. Nah ini ya pemasangan tipnya, karetnya. Nah ini seperti ini ya. Kuncinya ya, kalau kalian menghadapi mekanis seperti ini, karetnya udah nggak ada dan modelnya seperti ini ya, itu kalian nggak usah bingung. Kuncinya adalah perputaran sini kanan dan kiri itu harus sama ya. Jadi ketika kalian masang karet itu perputarannya harus sama. Kalau perputarannya tidak sama berarti salah dalam penggantian karet atau pemasangan karetnya. Pemasangan karetnya salah ya, seperti itu ya. Ini harus ke sana. Kalau searah jarum jam dia muternya, yang ini juga harus searah jarum jam ya, jangan sampai berlawanan arah, karena saya sering menemui seperti itu ya. Jadi coba ganti karet sendiri. Setelah dicoba kok yang sebelah nggak jalan, malah bunyi kerak-kerak seperti itu ya, karena ini salah pemasangan karetnya ya. Cek seperti itu ya. Prinsipnya sama sih, cuma yang ini kan cuma satu motor ya. Jadi ini harus biar ini bergerak ke sana ya, ini ya. Jadi dia harus dilewatkan karet ke sini ya, seperti itu ya. Tapi kalau dua motor biasanya kanan kiri seperti ini ya. Itu motornya yang satu sini, motornya satu sini ya, cukup satu karet aja ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau kalian punya masalah kok saat speednya yang kanan dan kiri nggak sama, nah ini masalah di karetnya sini ya. Karetnya itu jangan sampai terlalu kenceng, terlalu kendor juga ya. Ya istilahnya harus sama. Yang ini dengan ini kan jelas sama ya. Cuma yang ini ya kuncinya di sini ya. Yang ini kan sama, ini dengan ini sama. Kalau kalian beli karet kan pasti sama ya, seperti itu. Yang ini dengan yang ini sama, pastikan beli sama, dipasang sama. Nah kuncinya ada di sini, karet sini ya. Jadi kalau ini sudah sama-sama, ternyata yang sebelah sini agak lambat speednya ya, ini kalian kuncinya di sini ya. Kalian kencengi ya, seperti itu ya. Tapi kalau terlalu cepat ya ini agak dikendukan, seperti itu aja ya. Ya atau sebaliknya lah ya, antara itu. Makanya saya sarankan beli yang untuk yang ini ya, yang sebelah sini, yang karet yang arahnya berbeda sendiri ini. Beri kalian tiga ukuran ya. Ukuran mungkin yang ini segini, terus agak besar lagi dan agak kecil lagi ya. Nanti kalian coba ya, satu ya, seperti itu ya. Oke. Dan satu hal lagi, banyak juga yang tanya, Mas, ini kok saya sering jeglek-jeglek sendiri di play, kadang nggak mau dia jeglek sendiri ya. Kalian cek sensornya mana, ini loh, ini ada switch ya, ini berfungsi sebagai sensor. Kalau ini bermasalah ya, karena ketika kita masukkan kaset, tek, dia akan tertekan ya. Nah ini terkadang antara connect nggak connect ya, seperti itu ya. Biasanya itu dia di play nggak mau ya, bisa juga ya, atau bisa juga jeglek-jeglek. Ketika kalian play, tahu-tahu turun sendiri,
turun sendiri gitu ya, apply terus tahu-tahu jelek sendiri seperti itu. Tinggal semprot aja pakai kontak cleaner, ini nggak masalah ya. Kalau kita bongkar bersihkan ya susah ya, karena ini bentuknya split seperti plat itu ya. Kalau lepas ini nggak hati-hati, nanti kalian mau bersihkan di amplas itu ya damnya, itu nanti pengembaliannya juga repot. Cukup seperti ini aja ya, itu biasanya sudah cukup. Ini kalian tekan-tekan gini, udah cukup sama seperti switch gitu ya. Seperti itu aja biasanya. Terus ada satu lagi di sini yang nyempil, itu juga kalian semprot ya, seperti ini. Ini ketika apply dia akan naik ya, atau dia akan tertekan ya. Nah ini kalian semprot aja ya, ini. Nah seperti itu ya. Kalau bisa ditekan-tekan pakai obeng ini ya, obeng minus, tekan dulu. Tekan-tekan dulu aja. Nah seperti itu ya, nggak susah. Oke ya, sudah jadi. Ini tinggal saya pasang aja, coba. Terus baru kita obrol-obrol bagian CD, apakah optiknya bermasalah atau tidak ya. Nanti kita bersihkan, coba bersihkan optik, ganti karetnya. Karet juga belum saya ganti ya, karena fokus ke sini dulu. Ini selesai, jadi tombol-tombol nggak bermasalah, baru ke CD-nya. Karena CD itu ya apa namanya, 50-50 ya, jadi ada yang bisa diperbaiki, ada yang tidak. Dan harus setting optik, kadang setting optik nggak bisa ya, berarti optiknya udah lemah ya. Itu aja sih ya. Oke, saya lanjut oprok-oprok, pasang lagi, terus oprok-oprok CD-nya sekalian ya. Nanti dicoba dengan nyoba. Oke ya, ini sebelum saya pasang saya coba dulu ya, karena memang apa namanya, tap-tap seperti ini tuh memang nganyel ya. Jadi sering sekali ya, seperti saya bilang bahwa sudah ganti karet semuanya, setelah dipasang ternyata masih trouble. Nah itu sering sekali seperti itu ya. Bahkan ini seperti ini suaranya seperti ini ya, bergetar ya, seperti kayak orang belum makan ya, getar. Nah seperti ini. Ada seperti yang mekanisnya bermasalah, cetek-cetek seperti itu juga ada ya. Jadi coba dulu di luar seperti ini ya. Ini sama ya, dua-duanya kanan kiri seperti itu ya. Kalau dua-duanya artinya masalah di motornya ya. Jadi kalau kalian mengalami seperti itu motornya. Tapi kalau hanya salah satu aja, nah itu bisa dari karet kapstannya ya, atau rollnya ini ya, bisa juga seperti itu, atau bagian karet-karet yang ini ya, ini, atau gear-gearnya ya, ada yang bermasalah seperti itu. Kalau salah satu aja, kalau ini dua-duanya kemungkinan besar ada di motornya ya. Cuma yang jadi masalah motor 4 kaki seperti ini susah nyarinya ya. Di Solo sini susah, online mungkin juga susah ya. Ini CCW ya, CCW motornya, bentar ya, CCW 9 volt ya, 9 volt. Ini supply-nya normal, jadi kalian cek dulu supply-nya, apakah supply motornya itu normal atau tidak. Kalau supply motornya normal, iya artinya kemungkinan motornya yang rusak ya. Tapi kalau supply-nya dia nggak normal atau mungkin drop ya, bermasalah seperti ini ya. Ini kalau saya cek di sini tuh ya, 8,7 ya, toleransi lah ya, nggak masalah ya, harusnya tidak ada masalah, kecuali dia dropnya banget ya, sampai sekitar 1 volt jadi 7 volt 6 volt. Nah itu kemungkinan power supply. Tapi kalau seperti ini ya kemudian motornya ya, saya akan coba carikan dulu ya. Cuma ya nanti kalau adanya 2 kaki ya kita coba untuk speednya mungkin nggak akan berfungsi ya, seperti itu. Nah ini coba ya, ini saya agak saya pelankan ya. Ntar nge-ground ya, karena nggak kena body ya, jadi kena tangan saya dia nge-ground. Ini ada satu lagi ya kunci. Bentar nih. Ini kalau saya agak pelankan ya, dia suaranya agak normal ya, bergetar ya. Oke ya, ya ini saya carikan dulu ya motornya. Nanti seandainya nggak ada, ganti yang 2 kaki bisa atau tidak ya, tentunya bisa ya.
Nanti ya kita lihat dulu, kalau memang speednya dia biasanya agak lebih cepat ya, nanti kita harus kurangi seperti itu ya. Nanti bisa main di karet, atau bisa juga kalau karetnya udah terlalu kenceng ya jangan ya. Ya kita harus modif supply-nya, kita turunkan tegangannya seperti itu ya, sedikit kita turunkan ya, seperti itulah ya. Oke, ini saya coba carikan motornya dulu ya, ini. Oke ya, tinggal nyetel aja itu ya, hanya kurang speednya, kurang pelan sedikit. Oke, ini ya udah saya lepas. Oke ya, sudah tidak bergetar lagi ya. Seperti yang saya bilang bahwa ini motornya 9 volt ya, CCW itu counterclockwise, buat yang belum tahu ya. Tadi ada CW, CCW. Kalau CW itu clockwise, arah jarum jam ya. Counterclockwise itu berlawanan arah jarum jam. Nah, seperti yang saya bilang bahwa kalau kalian ini ya, ini sama aja nih. Ini buat saya nyoba ya, tapi ini udah saya belikan baru. Biasanya untuk nyoba-nyoba. Ini kalau kalian beli ya, yang seperti ini tuh sudah langka dan tidak ada yang jual seperti ini ya. Dengan speed di luar ya, kontrol speednya. Nah, ini kontrolnya di sini ya. Itu sudah tidak ada yang jual, susah ya nyari ya. Nyarinya susah. Yang ada seperti ini, hanya dua supply plus minus aja ya. Supply plus minus. Ntar saya nyoba musik, kena copyright saya. Oke ya, jadi adanya cuma plus sama minus seperti ini ya, plus minus. Nah, ini kalian tinggal pakai plus minusnya. Untuk kontrol speednya tidak dipakai seperti ini, tapi dengan catatan kita harus merubah variabel yang ada di sini ya. Kenapa kita harus rubah? Karena ini kalau kalian setel mentok ya, mentok paling speednya paling rendah itu tetap terlalu cepat ya. Jadi saya tadi kan bilang di awal ya, kalaupun ada kita ganti motor, biasanya speednya itu lebih cepat ya, kecepatan lah istilahnya. Dan ini harus di setel mentok pun masih terlalu cepat ya. Dan solusinya ada, kita harus ngakali, yaitu ini ya, untuk VR nya ini dibesarkan. Bentar, copyright misalnya. Oke ya, lanjut lagi. Kerjaannya banyak sekali, jadi ya gini ya, resiko kadang harus saya putus-putus. Nah, ini caranya, ini baru dicoba tadi kena copyright kalau saya. Oke ya, lanjut lagi. Jadi ini kalian ganti, ini nanti setiap merek mungkin akan beda ya, tapi prinsipnya sama sih. Di sini ini tuh nilainya adalah 200 ohm ya. PR nya ini saya ganti yang 300 ohm. Nggak usah terlalu besar ya, kalian ganti 500 terlalu besar, sedikit aja karena ini selisihnya sedikit ya. Ini aja, ini istilahnya kan, ini posisinya di bawah seperti ini ya. Ini kan kita nyetelnya seperti ini ya, seperti ini. Ini mentok ya, kita mentok itu kecil, jadi kalau ke sini semakin cepat speednya ya. Apa namanya, oh ke sana ini, oh nih sini ya, sini terlalu besar, terlalu kecil nih ya peng saya. Ini kecil, sini kecil itu semakin cepat, kalau ke sana dia semakin lambat ya,
sama seperti ini setelan mentok itu masih kurang kurang lambat ya. Jadi ini kalian ganti lebih sedikit aja ya, atau mungkin 250 atau 300 seperti ini ya, 300 ohm kalian ganti, terus tinggal di setel aja ya, disesuaikan aja ya, seperti itu ya. Gampang ya, karena saya sering nemui diganti motor ya, ternyata motornya sudah terganti ya, ganti speednya cepet banget, dikira karetnya atau apa yang montir yang belum paham ya, di otak-atik pada masa di sini ya. Memang motornya rusak, suara bergetar, ganti motor, speednya kecepatan, di otak-atik yang lainnya ya. Kalau karet itu bisa kalian agak kenceng sedikit ya, tapi jangan terlalu kenceng. Kalau terlalu kenceng resiko dia akan putus ya, jadi jangan kenceng. Agak kenceng sedikit nggak apa-apa, misalkan untuk mengurangi speednya ini ya. Tapi kalau ya lebih baik kalian akan seperti ini ya, pakai PR seperti ini, seperti itu ya. Dan satu hal lagi, ini catatan ya buat kalian ya, kalau beli motor pastikan di dalamnya ini ada setelannya, karena ada juga yang tidak ada setelannya ya. Cara mengetahui gimana mas ya, kalian pinjam obeng minus ke tokonya atau kalian bawa sendiri ya, seperti gondrong itu selalu bawa sendiri ya, karena penater kecoh ya, ini terlanjur diputar-putar ternyata tidak bisa, nggak ada kontrol speednya ya di dalamnya ya, karena ini kontrol speednya udah di sini. Kalau ini kan terpisah ya di luar sini seperti ini kalian ini nggak ada PR-nya untuk nyetel kontrolnya, ini nggak ada, ini memang ada lubangnya tapi nggak ada dalamnya ya, seperti itu. Jadi kalian aja coba putar, nggak ada ya jangan dibeli, karena nanti kalian nggak bisa ngakali ini. Ya bisa, tapi kalian harus merubah komponen resistornya ya. Komponen mana ya, ini ya biasanya itu yang masuk ke kaki motornya ya. Ini kan motornya di sini ya, ini dengan ini ya, yang masuk ke sini. Nah ini bisa juga kalian nilainya itu kalian ya otak-atik aja ya, seperti ini nih 200 ohm ya, ya kalian otak-atik aja, di atas kalian kasih di atas 200 ohm atau coba di bawahnya atau di atasnya lagi ya, coba aja ya. Ya cuma resikonya itu kita nggak bisa ngepas pas bener pas speednya ya, seperti ini aja ya menurut saya pas, di gondrong kurang kecil sedikit, nah kurang pelan sedikit, nah bisa juga seperti itu, tergantung nanti yang sering mendengarkan musik apa, ini gondrong yang sering ada ya. Nah seperti itu ya. Jadi memang memperbaiki tape ini tuh nggak sekedar karet aja ya, sering sekali udah ganti karetnya setelah jadi jangan tergesa kalian pasang ke panelnya atau mesinnya, karena nanti setelah itu dicoba pasti akan trouble, pasti itu ya, kecuali memang masalah di karet, kecuali ya awalnya normal masalah di karet. Kalau ini udah masalah ya, ini coba saya bongkar tadi, saya coba semprot bagian dalam kanan, mungkin nggak pernah dipakai ya, motornya macet atau gimana. Sudah saya bongkar seperti ini, saya lepas mesinnya, saya cek semua normal, saya semprot bagian dalamnya, itu ya sama aja, masih sama aja ya, solusi belikan. Cuma ini nanti saya ganti yang baru ini, memang buat saya nyoba-nyoba ya, seperti itu. Oke ya, ini akan udah selesai semua, seperti tombolnya di sini. Ini sebagian besar saya ganti ya, karena memang masih membandel, saya semprot-semprot, kemungkinan udah lama dongkrok, jadi sebagian besar nih hampir ya ini 30 lebih ya, 40-an, mungkin 40-an tombol saya ganti, separuhnya nih udah 20-an ada ini ya, seperti itu ya, termasuk di sini aslinya kan putih seperti ini, putih ini masih aman ya. Ini saya ganti ya, seperti itu. Oke ya, mungkin durasinya akan panjang tapi mudah-mudahan bermanfaat ya, karena masa tape mekanis ini kelihatannya sepele tapi membagongkan ya, sangat membagongkan ya. Jadi banyak sekali yang bertanya, mas tape saya kok bergetar, tape saya kok speednya pelan, atau yang satu pelan yang satu kenceng. Nah seperti itu ya, ini karetnya harus sama ya. Ini sama semua ya, ini setelah saya ternyata ini sama semua ya, ini sama semua ya.
bikin sama ya, kira-kira seperti ini ya pemasangannya. Nah, perlu diketahui ya, nanti kalau salah pasang, kalau kalian salah pasang bunyi tek 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 gitu, jangan langsung dipaksakan terus, lepas dulu, dicek apakah kalian salah pemasangan karet atau tidak ya, karena nanti bisa fatal gear pecah. Saya juga sering sekali menemui seperti itu ya. Oke, lanjut rapikan. Lagi Gondrong mau nyoba nih PV TNT. Mundurnya udah oke, pindah yang B. Udah oke ya, tapnya oke. Cuma ya CD-nya ya, VCD-nya, untuk VCD-nya nggak bisa seperti yang kalian lihat. Apa namanya, mekanisnya ya, jadi optiknya itu dia nggak mau maju mundur. Udah saya apa namanya, gearnya udah saya perbaiki, tetap nggak mau ya, jadi macet, dia macet, jadi nggak mau baca. Termasuk lemah ya di sini, apa untuk motornya juga bermasalah. Ya nggak bisa ya yang saya bilang. Jadi ini hanya bisa tape, radio ini bisa nih tuner. Nah itu nih tuner. Atmojo Padmanaba Music 2022. Benar. Untuk apa namanya, ini inputnya, nah ini saya pakai modul Bluetooth ya. Coba modul Bluetooth, kita coba ini. Nah. Modul Bluetooth. Oke ya, sudah jadi. Untuk apa namanya ya, CD-nya aja sih nggak bisa karena memang tape-tape seperti ini itu kebanyakan memang untuk CD-nya itu tidak bisa ya, seperti itu kebanyakan seperti itu ya. Untuk tombol-tombolnya kebanyakan ya saya ganti semua ya, hampir semua saya ganti semua. Motornya, untuk motor ngakalinya seperti itu ya. Nanti kalau ada pertanyaan biasanya, Mas ya kali gitu nanti pengaruh enggak ke suara dan lain-lainnya ya, tentunya tidak ya, karena tidak ada hubungannya ya, dia hanya berfungsi untuk menggerakkan mekanis aja fungsinya. Cuma ini bedanya untuk kontrol speednya itu di luar, ada rangkaian tersendiri, sedangkan yang saya ganti itu kontrol speednya itu ada di dalam ya, dan harus nyetel di motornya itu ya, dan harus ngakali ya, ngakali dalam artian ya sedikit merubah ya, PR-nya dirubah, karena ya pengalaman yang sudah motor seperti ini ganti yang biasa itu biasanya kecepatan ya, jadi speednya sudah kita kecilkan, paling mentok itu masih terlalu cepat ya. Jadi solusinya ya ganti VR-nya ya. Nanti setiap motor merek pasti beda-beda ya, tidak seperti di video saya ya, nanti tergantung dia model IC-nya pakai apa ya, seperti itu. Nah nanti tinggal kalian rubah-rubah aja di VR-nya itu ya, dibesarkan, nanti nggak usah banyak-banyak ya, misalkan seperti ini 200 ohm ke 300 ohm seperti itu ya. Jadi nanti tinggal muternya ya, nanti kalau kurang ya tinggal kalian besarkan lagi atau dikecilkan ya. Jadi tergantung motornya nanti yang kalian ganti. Jadi nggak usah bingung ya, wah biasa ganti motor normal tapi kok suaranya jadi cepet banget Mas, nggak bisa nggak bisa pelan, udah mentok di setel. Nah itu kalian cek di situ, dan perlu diperhatikan juga motor bagian sini ada yang
ada yang kaki 2 ya, ada yang ada setelannya di dalam, ada yang tidak. Jadi pastikan dulu kalau beli yang ada setelannya, kalau enggak ya susah juga, kalian harus merubah rangkaiannya ya, tinggal lihat konstruksinya, bisa rubah resistornya dan lain-lainnya ya, seperti itu. Oke ya, ini saya tinggal nutup aja ini. Sampai di sini dulu protokannya. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, like videonya, share juga biar bermanfaat. Sampai ketemu di servisan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.